Halo pemirsa One Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwanje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan One Kawan TV One berikut ini. One Kawan TV One. Jadi kita jangan takut. Saya minta kepada kawan-kawan Proden untuk tidak takut dengan berbagai ancaman. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Kawan-kawan, jangan pernah hiraukan kawan-kawan. Tetap dapatkan barisan. Beberapa warga negara Indonesia tercantum namanya di Pandora Paper itu. Dua di antara yang terkenal hari ini sedang menjabat di kabinet Jokowi Amin. Terkuatnya Pandora Paper ini membuat ketidakpercayaan. Kalau soal data yang dimuat dalam dokumen Pandora Papers itu kan sudah menjadi data yang menjadi konsumsi publik ketika di launching oleh majalah Tempo. Nah, saya pikir ya kalau soal data dari Pandora Paper yang kemudian menguap soal perusahaan-perusahaan cangkang yang dibuat oleh sedikitnya dua menteri Presiden Jokowi, yaitu adanya Luhut, disebut ada Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga. Nah, ini kan menunjukkan bahwa watak perilaku daripada para pejabat negara. Nah, sini kan menunjukkan bahwa mereka ingin membuat perusahaan cangkang di luar negeri, yang negara yang kemudian bebas pajak, itu tak lain tak bukan adalah untuk menghindari membayar pajak kepada negara. Dan yang kedua, tak lain tak bukan pasti dalam kepentingan untuk melakukan kejahatan money laundering, pencucian uang. Nah, terlepas dari klarifikasi yang sudah dibuat oleh pihak Luhut Binsar dan juga oleh Erlangga, yang penting bagi kami Prodem itu bahwa sudah ada mensrea, sudah ada niat yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga menteri-menteri yang disebutkan dalam dokumen Pandora Paper. Nah, niat adanya jejak yang teridentifikasi dari hasil investigasi yang dilakukan oleh konsorsium jurnalis, Consortium of Investigative Journalism, itu menunjukkan bahwa ada beberapa pejabat negara yang kemudian terlibat
untuk membuat perusahaan cangkang yang sangat jelas diduga bahwa adalah untuk menghindari membayar pajak kepada negara. Nah, di sini kita sangat sesalkan. Kenapa kita sangat sesalkan ada pejabat negara yang kemudian memiliki niat untuk menghindar membayar pajak, sementara hari ini kita tahu bahwa di saat pandemi seperti ini, ekonomi negara, ekonomi rakyat itu betul-betul sedang terpuruk. Nah, utang negara pun menggunung, korupsi merajalela. Nah, sedangkan rakyat hari ini dibebani dengan berbagai macam pajak. Rakyat ingin berjualan es, itu saja dipajak. Bahkan rencana daripada pemerintah hari ini ingin memajaki yang namanya asap kendaraan. Jangan-jangan nanti rakyat bernapas pun itu akan dikenai pajak. Nah, sementara para pejabat negara, para menteri itu malah justru menghindar untuk membayar pajak kepada negara. Ini sangat ironi kita melihat kondisi dan keadaan negeri saat ini. Nah, kalau bicara soal apa namanya yang terjadi baru-baru ini terhadap para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK, itu jelas sangat apa namanya kalau Luhut yang disebutkan namanya dalam dokumen Pandora Paper, Erlangga itu kalau diberikan tes TWK, tes wawasan kebangsaan, saya sangat yakin-yakinnya mereka yang tidak lulus, karena mereka hari ini seperti yang diungkap oleh dokumen Pandora Paper, mereka dengan jelas, dengan terang, seperti hasil investigasi ICIJ itu, bahwa mereka terkait dalam perusahaan cangkang yang mereka dirikan di negara yang memang suaka pajak, artinya tidak mengenakan pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang dibuat di negara tersebut. Nah, karena KPK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap siapapun yang namanya pejabat negara yang melakukan kerugian negara, keuangan negara. Nah, kita tahu bahwa ketika ada warga negara yang kemudian berusaha untuk menghindar membayar pajak, itu sangat jelas akan merugikan keuangan negara, akan mengurangi pendapatan negara dari pajak. Nah, ini kan sangat kita sayangkan, kenapa ada pejabat negara, ada pejabat pemerintahan yang memberikan kebijakan kepada rakyat untuk membayar pajak, patuh terhadap pajak, membayar pajak dengan memberikan semboyan-semboyan yang ada pada Dirjen Pajak bahwa orang bijak taat pajak. Nah, hari ini ketika ada pejabat negara yang mencoba untuk menghindar membayar pajak, menunjukkan mereka bukan orang bijak. Nah, kalau orang yang bukan orang bijak kemudian disuruh
untuk mengelola negara ini, ya sangat yakin saya bahwa ya rakyatnya juga akan menjadi rakyat yang juga tidak bijak. Nah, seharusnya para pejabat negara itu memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, bahwa mereka pun patuh dan taat membayar pajak, bukan menghindar pajak. Nah, saya belum mendapat informasi bahwa itu dari pihak mana yang kemudian mencoba merampas atribut aksi yang dimiliki oleh Prodem dan mencoba melakukan intimidasi dan mengancam teman-teman peserta aksi dari Prodem ini. Itu belum saya identifikasi dari pihak mana. Tapi yang jelas bahwa kedatangan kami ke KPK, kedatangan Prodem ke KPK itu untuk meminta dan mendesak KPK untuk menyidik dan menangkap yang namanya Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto, dikarenakan kedua nama tersebut disebut dalam dokumen Pandora Paper yang merupakan hasil investigasi. Dengan ada intimidasi tadi, Bang, Prodem tetap mau aksi atau stop? Makanya ketika dihadang oleh para preman-preman, karena mereka berlaku dan bertindak dengan cara-cara preman, mengintimidasi, merampas atribut-atribut kawan-kawan Prodem yang ingin aksi di KPK, itu sudah jelas bahwa mereka adalah sekelompok preman yang dibayar oleh pihak yang akan kami serukan ke KPK untuk segera disidik oleh KPK. Oh, tidak ada, ini kan persoalan kita kecintaan Prodem terhadap negara ini aja, bahwa kami datang ke KPK itu karena didorong oleh rasa kecintaan kepada negara kita ini, bagaimana kita dipertontonkan oleh perilaku para pejabat yang kemudian menghindar untuk membayar pajak kepada negara, sehingga mereka kemudian membuat perusahaan-perusahaan cangkang di negara-negara yang memiliki suaka pajak. Nah, ini kan perilaku-perilaku yang dipertontonkan kepada rakyat itu adalah perilaku yang tidak patut dicontoh, karena seharusnya ya memberikan pembelajaran kepada rakyat untuk patuh membayar pajak, karena kita tahu bahwa pendapatan negara dari pajak adalah salah satu pilar penopang terbesar keuangan negara. One Kawan TV 1